Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوة الإيمان kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan karunia, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kembali kita bersua. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir duduk di majelis ilmu. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab." Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adalah Al-Quran yang penuh berkah, kata Allah. Al-Quran yang penuh dengan kebaikan. Kebaikan yang terus-menerus tidak akan pernah terputus. Liyadabbaru ayatihi. Untuk ditadabburi. Untuk direnungi ayat-ayatnya. Dipahami, kemudian diamalkan kandungannya. Agar orang-orang yang berakal itu bisa mengambil pelajaran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berangkat dari ayat ini, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mentadabburi ayat-ayatnya dalam majelis ilmu ini. Karena sesungguhnya Al-Quran memang diturunkan untuk kita tadabburi, untuk kita pahami, kemudian kita amalkan kandungan yang ada di dalamnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Zadul Ma'ad pernah mengatakan, al-maqsudu min inzalil Qur'ani tadabburuhu wa tafahumuhu wal amalu bihi. Ya, maksud tujuan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah itu adalah untuk ditadabburi, direnungi, dipahami, kemudian diamalkan. Amma tilawatuhu wa hifzuhu fawasilatun ilaih. Adapun membaca, menghafal, maka itu adalah perantara untuk sampai kepada perenungan, untuk sampai kepada pemahaman, dan untuk sampai mengamalkan kandungannya. Jadi jangan kita termasuk orang-orang yang dikecam dan dicela oleh Allah dalam ayat yang lain. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi, merenungi Al-Qur'an, atau hati mereka yang telah terkunci mati sehingga enggak mengambil manfaat dari Al-Qur'an, enggak menjadikan Al-Qur'an sebagai hidayah, petunjuk, pedoman hidupnya. Padahal Allah juga katakan dalam ayat yang lain, ya, barang siapa in huwa illa dzikrun lil alamin, kata Allah, Al-Qur'an itu semata-mata adalah merupakan dzikrun lil alamin, pengingat, ya, pelajaran, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi barang siapa, kata Ibnu Katsir, barang siapa yang menginginkan hidupnya berada di atas petunjuk, di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mendekat dengan Al-Qur'an. Jangan menjauh dari Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, renungi Al-Qur'an, tadabburi, kemudian amalkannya. Amalkan kandungannya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya pembacaan kita terhadap surat An-Nasr, yang mana bila pada pertemuan sebelumnya kita telah mentadabburi, merenungi surat Al-Kafirun yang berkaitan tentang tauhid,
bahwasanya agama Islam itu tidak akan pernah sama dengan agama-agama yang mengandung unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti agamanya orang-orang musyrik pada zaman dahulu, ya, yang mana orang-orang musyrik berupaya untuk mengajak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beribadah, ya, saling menyembah Tuhan, ya. Kata mereka, wahai Muhammad, sembah Tuhan kami setahun, kami sembah Tuhanmu setahun. Ya, kata mereka, wahai Muhammad, ya, terimalah sebagian saja Tuhan kami, enggak usah semua, karena Tuhan-Tuhannya orang musyrik itu banyak, ya. Bahkan di Ka'bah, di Makkah, Ka'bah, seliling Ka'bah dulu pada zaman jahiliyah itu ada 300 lebih berhala kecil-kecil. Ada berhala besarnya, ada berhala kecil-kecilnya. Jadi Tuhan orang musyrik itu banyak. Makanya dia mengatakan, wahai Muhammad, terima sebagian saja, enggak usah semua. Sebagian saja Tuhan kami, maka kami akan beriman dengan Tuhanmu. Namun Allah turunkan surat Al-Kafirun kemarin, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Artinya enggak akan pernah sama Islam dengan agama-agama lainnya yang di situ ada penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk ke surat An-Nasr, ya. Surat An-Nasr ini dia madaniyatun bikamaliha. Dia madaniyah seluruhnya. Jadi dari ayat pertama sampai ayat 3 itu madaniyah. Apa artinya madaniyah kemarin? Ada yang ingat? Madaniyah itu apa? Turun setelah baginda Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi madaniyah yaitu ayat ini atau surat ini turun setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Apa munasabah, apa korelasi antara surat An-Nasr dengan surat Al-Kafirun? Karena setiap surat ke surat yang lain itu ada kaitannya, ada korelasinya, ada munasabahnya. Apa munasabah antara surat Al-Kafirun dengan surat An-Nasr? Ya, disebutkan dalam tafsir Al-Wasit di sini, innahu lamma dzakara fi surati as-sabiqati Al-Kafirun ihtilaf dinir rasul allazi yad'u ilaihi wa dinil kuffar allazi yaqufuna alaihi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Kafirun ya menjelaskan tentang bahwasanya agama yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan agama yang diserukan oleh orang-orang musyrik. Jadi enggak ada yang namanya wahdatul adyan. Ya, semua agama sama itu enggak ada. Enggak ada, ya. Yang namanya agama itu cuma satu yang diterima di sisi Allah, yaitu Islam. Selainnya adalah agama yang batil. Karena Allah mengatakan inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu cuma Islam. Jalan menuju ridha Allah, jalan menuju surga Allah itu cuma Islam. Cuma Islam. Ya, enggak ada orang yang mengatakan bisa lewat Nasrani, bisa lewat Yahudi, kan tujuannya sama-sama mengajak berbuat baik. Enggak. Ya, enggak. Memang enggak ada agama yang mengajak untuk kejelekan. Tapi agama yang membawa kepada ridha Allah, kepada surga Allah cuma satu, Islam. Jadi enggak ada yang namanya wahdatul adyan. Ya, agama itu sama, enggak ada. Makanya ditegaskan dalam surat Al-Kafirun tadi apa? Berbeda agama yang diajarkan oleh Rasulullah dengan agama yang diamalkan oleh orang musyrik zaman dulu, berbeda, enggak akan sama. Kemudian asyara fi hadhihi surati, ya. Selanjutnya dalam surat An-Nasr Allah memberikan isyarat kepada kita, illa anna dinahum sayadmahilu wa yazul, bahwasanya agama-agama selain Islam, ya, agama-agama selain Islam itu sayadmahil wa yazul, lambat laun itu akan sirna, ya, bukan akan sirna, bahkan mengurang, ya, mulai memudar, ya. Makanya kalau kita lihat sejarah teman-teman sekalian, ya, ketika awal-awal muncul Islam itu paling sedikit penduduknya, ya kan? Paling sedikit, dan yang mengikuti Rasulullah itu banyaknya orang-orang lemah, ya, orang-orang miskin, ya. Sedangkan orang-orang kuat, orang-orang kaya itu imam musyrik, wa imma Nasrani pada zaman dahulu, wa imma ya Yahudi. Tapi setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah,
mulailah terjadi jihad fisabilillah, pembukaan ya daerah-daerah, kota-kota, sehingga Islam menyebar bahkan pernah menguasai sepertiga dunia. Ada yang mengatakan setengah dunia itu dikuasai oleh Islam. Dan kita tahu sekarang penduduk dunia mayoritasnya beragama apa? Islam. Ya, Islam. Di sini. Jadi surat An-Nasr ini akan menjelaskan kepada kita bahwasanya agama selain Islam itu yazul, ya, akan mulai memudar, wa anna ad-din allazi yad'u ilaihi rasul, dan agama yang diserukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saya ghalibu alaihi, akan menang. Ya, akan menang menjadi agama yang dominan, agama yang mayoritas pemeluknya. Agama yang mayoritas penduduknya adalah penduduk dunia. Jadi seluruh penduduk dunia ini mayoritasnya adalah orang-orang muslimin. Itu janji Allah. Ya, jadi wa yakunu huwa dinus sawadul a'zam. Islam itu akan menjadi agama yang paling banyak penduduknya, paling banyak penganutnya. Tapi meskipun begitu, ya, walaupun Islam penduduknya banyak, penganutnya banyak, tapi juga banyak pendosanya. Benar enggak? Banyak pendosanya. Makanya dalam hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'al aklatu ila qas'atiha, kata Nabi. Wahai umat Islam, hampir-hampir kalian itu menjadi mangsa yang diperebutkan oleh musuh-musuh kalian. Maksudnya orang-orang non-muslim. Ya. Kama tatada'al aklatu ila qas'atiha, kata Nabi. Sebagaimana makanan itu diperebutkan di atas nampannya. Ya. Jadi Nabi mengumpamakan kita itu seperti makanan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kebaikan, ya, kemudian dikepung, ya, diperebutkan oleh musuh-musuhnya, ya, dan kita tidak berdaya. Para sahabat yang mendengar itu mengatakan, awamin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah karena jumlah kita pada saat itu sedikit, wahai Rasulullah? Apakah karena kami minoritas pada saat itu sehingga kami menjadi, ya, buruan, menjadi, ya, objek yang diperebutkan oleh musuh-musuh kami? Kata Nabi, la, enggak, bal antum katsir, bahkan kalian itu sangat banyak. Walakinnakum gusa'un ka gusa'is sail. Banyaknya kalian itu ibarat buih di lautan. Tapi kita tahu, teman-teman, yang namanya buih di lautan itu penuh dengan kotoran, ya kan? Buih di lautan membawa kotoran. Artinya apa? Kalian banyak, tapi banyak juga pendosa di antara kalian. Walakinnakum gusa'un ka gusa'is sail. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mencabut, ya, rasa takut dari musuh-musuh kalian kepada kalian. Ya, Allah akan mencabut dari musuh-musuh kalian rasa takut, ya, kepada kalian. Itu kata Nabi. Dan padahal dulu awal-awal Islam pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu di antara keistimewaan umat Islam itu, kata Nabi, adalah ketika orang-orang kafir mendengar kabar tentara kaum muslimin yang jaraknya 1 bulan perjalanan, kalau dulu pakai unta, ya, kira-kira berapa kilo? Jaraknya 1 bulan perjalanan itu udah takut duluan. Ya. Jadi Allah memunculkan rasa takut di musuh-musuh kaum muslimin zaman dulu. Ya. Padahal kaum muslimin baru bersiap-siap untuk berperang, dan itu jaraknya 1 bulan perjalanan udah takut duluan. Ya, Allah letakkan rasa takut di musuh-musuh kaum muslimin. Tapi di akhir zaman, ketika kaum muslimin banyak, rasa takut itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kaum muslimin. Sebaliknya Allah letakkan dalam hati kalian, kata Rasulullah, ya, al-wahna. Allah letakkan dalam hati kalian al-wahna. Apa itu al-wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Ini penyakit yang Allah letakkan dalam hati kaum muslimin sehingga menjadi lemah, itu adalah cinta dunia. Cinta dunia, menjadi budaknya dunia, ya, mengejar dunia sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala, cuman Islam di KTP saja. Salat ditinggalkan, puasa banyak ditinggalkan, punya harta tapi enggak haji, tapi enggak zakat, jauh dari syariat Allah. Hanya Islam di KTP-nya.
Jadi itu al-wahn, kecintaan kepada dunia. Ya, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Semuanya kita takut mati. Siapa yang enggak takut mati? Semuanya takut mati. Tapi yang dimaksud dengan karahiyatul maut ini, takut mati karena meninggalkan harta dunia yang begitu dicintainya tadi. Ya. Jadi nggak mau meninggalkan sesuatu yang sangat dia cintai, yang dia kejar-kejar, yang dia kumpulkan. Nah, itu karahiyatul maut. Dan itu penyakit yang Allah letakkan di hati kaum muslimin, ya, ketika mereka sudah ya banyak, tapi banyak juga pelaku maksiat. Nah, cuman kita berbicara dalam surat An-Nasr ini bahwasanya janji Allah, Islam itu akan menang, pemeluknya menjadi mayoritas. Ini, ya. Kemudian selanjutnya, apa nama lain dari surat An-Nasr? Kan yang masyhur itu namanya surat An-Nasr. Nah, juga dinamakan dengan surat Idza Jaa. Diambil dari awal ayatnya, Idza Jaa Nasrullah. Jadi surat Idza Jaa. Juga dinukilkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nama dari surat ini adalah surat At-Tawdi'. Surat At-Tawdi'. Kenapa dinamakan surat At-Tawdi'? Karena nanti dalam surat An-Nasr ini ada isyarat tentang bahwasannya ya ajal Rasulullah SAW telah mendekat. Ya. Jadi ketika surat An-Nasr ini turun, maka itu mengisyaratkan kepada Nabi kalau sudah dekat ajalnya. Ya, sehingga Nabi nanti akan seakan-akan mengucapkan selamat tinggal ya kepada para sahabat, dunia dan seisinya ini. Makanya dinamakan dengan surat At-Tawdi. Ya. Tawdi itu dari kata ya wadda'a yuwaddi'u, mengucapkan selamat tinggal atau berpisah, selamat berpisah, At-Tawdi. Nah, dalam beberapa riwayat, misalnya dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika surat An-Nasr ini turun, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil putrinya Fatimah. Ya, memanggil putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah berkata kepada Fatimah, "Inni qad nu'itu ila nafsi." Wahai Fatimah, sesungguhnya aku telah diberikan kabar oleh Allah bahwasanya ajalku telah mendekat, kata Nabi. Fabakat, maka Fatimah pun menangis mendengarkan kabar itu. Karena siapa sih yang tidak menangis ketika ditinggal orang yang dikasihi? Anak ditinggal orang tua pasti menangis, dan itu boleh, wajar. Ya, wajar menangis karena ditinggal orang yang kita kasihi, itu wajar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika meninggal putranya Ibrahim menangis. Kata Nabi, "Innal aina latadma'." Sesungguhnya air mata ini menetes, wahai Ibrahim. Wa innal qalba la yahzan. Hati ini sangat bersedih karena ditinggal wafat oleh kamu. Tapi yang wala naqulu illa ma yurdullah. Kami tidak mengucapkan melainkan apa yang membuat Allah ridho. Artinya kami terima, kami ikhlas dengan kepergianmu, dan kami tidak akan mengucapkan ucapan yang menunjukkan ketidakridhoan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu hal yang haram dalam Islam itu namanya niyahah. Niyahah itu apa? Meratapi kematian. Ya. Meratapi kematian. Misalnya dalam hadis disebutkan, ya, di antara perbuatan yang haram itu niyahah, yaitu syaqul juyub, ya, merobek kantong, ya, wa darbul hudud, menempeleng pipi, ya, menjambak rambut ketika ditinggal orang yang dikasihi. Itu perbuatan, atau mengucapkan ucapan yang menunjukkan dia tidak redha dengan takdir Allah. Ya Allah, kok berat banget ujian, kok cuman saya yang diuji seperti ini. Ya Allah, kenapa engkau mengambil orang yang saya kasih? Nah, ini menunjukkan ketidakridhaan dengan takdir Allah. Itu enggak boleh. Bersedih boleh, menangis boleh, tapi mengucapkan ucapan yang menjulur kepada ketidakridhaan, tidak menerima takdir Allah, itu yang haram. Atau melakukan perbuatan yang menunjukkan tidak ridho dengan takdir Allah, itu yang haram. Ya. Jadi fabakat, Fatimah menangis karena diberi kabar bahwasanya ajal Rasulullah telah mendekat. Summa dhahikat, tapi setelah itu tertawa. Setelah menangis tertawa Fatimah. Maka orang-orang yang melihat itu bertanya-tanya, menangis kemudian ketawa, ada apa ini?
Maka Fatimah pun mengatakan, ahbarani annahu qad nu'iyat ilaihi nafsuh fabakaitu. Rasulullah mengabarkan kepadaku bahwasannya ajalnya telah mendekat, maka aku pun menangis bersedih karena kabar itu. Summa ahbarani, kemudian setelah itu Nabi mengabarkan, maksudnya Rasulullah, orang tuanya mengabarkan, bi annaki awwalu ahli luhuqan bihi. Kamu adalah orang yang pertama kali menyusulku dari keluargaku. Ya, jadi setelah wafat Rasulullah, maka dari keluarga Nabi yang selanjutnya wafat siapa? Fatimah. Dan Fatimah tertawa, senang karena dia orang yang pertama kali akan menyusul baginda Nabi Muhammad setelah wafat. Apa yang membuat dia senang? Ya, pertama, ketika dikasih tahu nanti kamu akan meninggal, redho. Ya enggak? Redho. Ya. Kedua, dia akan menyusul Nabi Muhammad, berarti dijamin di mana? Surga. Ya kan? Dijamin di surga. Itulah yang membuat dia bahagia. Jadi tertawa. Nah, jadi apa pelajarannya? Maka kita dapat ambil dari riwayat ini bahwasanya surat An-Nasr ini pertama isyarat tentang telah mendekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi ketika turun dia memanggil Fatimah, ngasih tahu, wahai Fatimah, surat An-Nasr telah turun, itu adalah kabar dari Allah kalau ajalku telah mendekat. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari riwayat ini, boleh mengumumkan kematian. Bolehnya mengumumkan kematian. Ya, sebagaimana Rasulullah menghabarkan Fatimah tentang dekat ajalnya. Ya, jadi tidak masalah kita mengabarkan tentang kematian. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, fulan telah berpulang ke rahmatullah, fulan telah wafat dan semacamnya. Dengan diumumkan kematian itu juga banyak orang yang akan mendoakan ya kebaikan untuknya. Kemudian juga di antara riwayat yang menjelaskan bahwasannya surat An-Nasr ini menjurus kepada kabar telah dekat wafat ajalnya Rasulullah adalah apa yang dipahami oleh sahabat Umar ya radhiyallahu anhu. Ketika Nabi membaca surat ini di hadapan para sahabat, kemudian bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, semuanya menjawab, ya, ini adalah kabar gembira, kata mereka. Ini adalah kabar gembira. Islam akan menang. Islam akan berjaya. Jadi semua para sahabat rata-rata memahami ini adalah sebuah kabar gembira tentang bahwasanya Islam itu akan menang, Islam itu akan berjaya. Tapi sahabat Umar berbeda sendiri. Beliau bersedih ketika mendengar surat ini. Dan ternyata apa yang dipahami sahabat Umar itulah yang benar. Bahwasanya surat An-Nasr ini di samping itu adalah kabar bahagia, juga kabar tentang ajal Rasulullah telah mendekat. Ajal Rasulullah telah mendekat. Sehingga setelah surat ini turun, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kalau dia akan mengucapkan perpisahan dengan para sahabat dan kaum muslimin. Tapi kita baca suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah termasuk ayat dari surat An-Nasr atau bukan? Bukan. Tapi ayat tersendiri yang didatangkan untuk memisah satu surat dengan surat yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah, wal fathu. Yang dimaksud dengan fathu di sini adalah fathu Makkah. Kota Makkah dikuasai, ya, dibuka, ya, ditaklukkan. Kota Makkah ditaklukkan. Baik. Maknanya, idza jaa nasrullahi wal fathu. Maknanya adalah idza tahaqqaqa nasrullahi wal fathu laka walil mu'minin. Wahai Muhammad, jika benar-benar telah terwujud pertolongan Allah untukmu dan orang-orang beriman, dan juga jika Makkah telah ditaklukkan olehmu dan oleh para sahabat orang-orang beriman, maka nanti wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat orang-orang itu berbondong-bondong masuk ke Islam. Jadi orang-orang berbondong-bondong memeluk Islam. Kenapa?
Karena begini teman-teman sekalian. Kita kembali lagi ke kisah tentara bergajah, surat Al-Fil. Ya. Surat Al-Fil. Di antara faidah pelajaran yang kita petik dari surat Al-Fil kemarin adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang Quraisy. Ya kan? Allah menjaga kota Mekah, menjaga Ka'bah sehingga nggak bisa ditaklukkan, nggak bisa dihancurkan oleh siapa? Tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah dengan 60.000 bala tentara. Mencoba untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Ya, menaklukkan kota Mekah, tapi nggak mampu. Karena Allah melindunginya dengan mengutus burung, ya, burung yang sifatnya itu namanya ababil, burung yang itu berbondong-bondong datang membawa kerikil dari api neraka jahanam. Setiap yang terkena kerikil itu langsung dia ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Nah, langsung meleleh, ya. Karena apa? Panasnya. Oleh karena itu, orang-orang yang ada di sekitar kota Mekah mengatakan, "Iza hazama Muhammadun Quraisyan amanna bihi." Kalau Muhammad bisa mengalahkan orang-orang Quraisy, kami beriman. Itu kata orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik yang ada di sekitaran kota Mekah. Kalau Muhammad nanti bisa mengalahkan Quraisy, bisa menaklukkan kota Mekah, kami beriman. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menaklukkan kota Mekah, sebagaimana dalam surat Al-Fatah ini, surat An-Nasr ini maka ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat semua orang berbondong-bondong memeluk Islam. Berarti dia benar-benar nabi, gitu. Benar-benar nabi. Buktinya mampu menaklukkan Quraisy, mampu menaklukkan kota Mekah. Padahal Abrahah dengan tentara bergajahnya 60.000 lengkap dengan persenjataannya tidak mampu, tapi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, dia benar-benar nabi, sehingga banyak orang beriman. Ya, ini maksud dari ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Jadi ayat yang pertama, iza ja'a nasrullah, an-nasr di sini, ya, maksudnya apa? An-nasru al-i'anatu, pertolongan. Ya, al-izhar, Allah memenangkan siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal fathu, yang dimaksud dengan al-fathu adalah penaklukan kota Mekah tanpa berperang. Ya, jadi Rasulullah menaklukkan kota Mekah tanpa berperang. Itu al-fathu. Ya. Kapan terjadi Fathul Mekah? Ada yang tahu? Ada yang tahu kapan Fathul Mekah? Tahun ke-8. Ya, disebutkan di sini, wa kana fis sanati tsaminati, ya, Fathul Mekah itu pada tahun ke-8 Hijriyah. Ya, dan jumlah kaum muslimin, ya, Ansor dan Muhajirin serta orang-orang yang punya perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Mekah untuk menaklukkannya, itu jumlahnya itu asratu alaf, 10.000. Banyak mana tentaranya Abrahah sama Rasulullah? Abrahah 60.000, Rasulullah cuman 10.000, tapi mampu menaklukkan kota Mekah. Kenapa? Karena nasrun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya idza jaa nasrullah wal fathu, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya. Ai wa ra'aital araba wa ghairuhum yadkhuluna fil Islam. Ya, kamu melihat orang-orang Arab yang ada di sekitar Mekah. Ya, jadi orang-orang Arab dan selain orang-orang Arab itu berbondong-bondong memeluk Islam. Memeluk Islam. Islam itu apa? Dinullah allazi la dina ghairah. Itu agama Allah dan tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Ya, jadi berbondong-bondong.
memeluk Islam. Kalau dari zaman dulu sebelum dibukanya kota Mekah, sebelum ditaklukkannya kota Mekah oleh Nabi, orang masuk Islam itu satu-satu. Ya, banyak yang masuk Islam tapi satu-satu. Enggak berbondong-bondong, enggak rami-rami memeluk Islam. Ya. Jadi satu-satu, kadang ada yang sembunyi-sembunyi. Ya. Ini. Namun setelah Fathul Mekah, semua berbondong-bondong masuk Islam karena tidak ada yang perlu ditakutkan lagi oleh mereka. Ya. Karena kalau sebelumnya pengaruh Quraisy itu pun kuat. Ya, pengaruh orang-orang Quraisy itu kuat. Karena menurut orang-orang Arab, orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ikut Muhammad kemudian kita berperang dengan Quraisy, wah, nanti kalau dibantu oleh Allah, dibantu Tuhan mereka orang-orang Quraisy ini, kalah dong, bisa berapi kita kata mereka. Akhirnya mereka nunggu orang-orang Quraisy ditaklukkan, Mekah ditaklukkan. Baru setelah itu nggak ada yang membuat mereka khawatir, berbondong-bondong masuk Islam. Yang sebelumnya satu-satu. Bahkan ya, di antara yang masuk Islam berbondong-bondong itu adalah orang-orang dari Yaman. Jarak antara Mekah dengan Yaman kan lumayan jauh. Ya. Ini orang-orang dari Yaman. Yaman itu termasuk kabilah-kabilah Arab. Jadi masih jauh jaraknya dari Mekah. Mendengar kota Mekah ditaklukkan karena sebelumnya Abraha itu dari mana? Enggak, kekuasaannya. Dia adalah gubernur yang ditunjuk ya oleh Raja Najasyi, penguasa Ethiopia ya, Raja Najasyi untuk Son'a, untuk Yaman. Makanya dia berusaha untuk membangun gereja tandingan untuk Ka'bah yang dinamakan dengan Quraisy. Ya, itu di Son'a. Dia membuat gereja besar, mewah untuk menandingi Ka'bah agar orang-orang itu datangnya ke Yaman. Ya, beribadahnya ke Yaman, jangan ke Ka'bah. Tapi ada orang Arab, ya orang Quraisy itu mendengar kalau si Abraha ini telah membangun gereja, malam-malam datang sembunyi-sembunyi, lumurin dinding gereja itu dengan kotoran. Setelah tahu, Abraha marah dan dia membawa 60.000 bala tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Itu awal mulanya. Ya. Jadi itu di mana dia? Yaman. Nah, orang-orang Yaman tahu dong kabarnya. Abraha binasa dengan 60 tentaranya karena berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Oleh karena itu ketika orang-orang Yaman tahu Rasulullah Nabi Muhammad ya telah menaklukkan Mekah, ya, menaklukkan orang-orang Quraisy, mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Ya, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinati, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di kota Madinah. Karena Nabi setelah menaklukkan Mekah enggak tinggal di kota Mekah, tapi ke Madinah, balik ke Madinah. Idz qala Allahu akbar. Ya. Ja'a nasrullahi wal fathu wa ja'a ahlul yamani. Jadi Allahu akbar. Nabi bertakbir. Pelajarannya di sini, kalau kita mendapati sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang membuat kita berbahagia, senang, maka disunahkan untuk bertakbir. Allahu akbar. Atau bertasbih subhanallah. Ini. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ja'a nasrullahi wal fath. Telah datang pertolongan Allah dan kota Mekah telah ditaklukkan. Wa ja'a ahlul yamani. Orang-orang Yaman pun datang berbondong-bondong. Untuk apa? Untuk masuk Islam. Makanya Nabi mengatakan, qaumun raqiqatun qulubuhum layyinatun ta'atuhum. Ya. Orang-orang Yaman itu adalah orang-orang yang lembut hatinya. Wal imanu wal fiqhu yamanin, ya. Dan mereka cepat untuk beriman. Ya. Cepat untuk beriman. Ini. Baik. Jadi ahlul Yaman itu wal iman yamanin, al-isra' ilal iman. Ya, cepat untuk menerima
Islam sehingga cepat untuk beriman. Dan juga kita tahu ya semangat orang-orang Yaman dalam berpikir, dalam menjalankan ya hukum-hukum Allah, dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari ilmu Islam itu adalah nomor satu. Ya luar biasa orang-orang ya Yaman. Sehingga ya kita lihat ya, bagaimana perkembangan keilmuan di Yaman itu sangat luar biasa. Baik, kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ya. Fasabbih bihamdi rabbika. Ketika semua ini telah terwujud wahai Muhammad kata Allah, ketika pertolongan Allah telah datang kepadamu, kamu dimenangkan dari musuh-musuhmu. Ya. Kemudian kamu bisa menaklukkan kota Mekah. Kemudian banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, beriman. Ya. Maka ini nikmat Allah kepadamu. Artinya, wahai Muhammad, addaitar risalah. Kamu telah menunaikan tugasmu dengan sempurna. Ya. Jadi Allah ingatkan, wahai Muhammad, ketika pertolongan Allah telah datang kepadamu, kemudian kamu telah menaklukkan kota Mekah, dan banyak orang-orang berbondong-bondong memeluk Islam, maka maknanya addaita ar-risalata. Kamu telah menunaikan risalah, telah menunaikan tugas, menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur. Syukur ini nikmat tersebut. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak layak untuk dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik mengatakan apa? Allah punya sekutu. Orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, ya kan? Orang-orang Yahudi juga mengatakan Allah punya anak. Uzair ibnullah kata orang-orang Yahudi. Kalau Nasrani Isa ibnullah. Nah, kalau orang-orang musyrikun, orang-orang Quraisy menyekutukan Allah dengan berhala-berhala, orang-orang soleh, Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya. Maka jangan lakukan hal seperti itu. Sucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak dan pantas bagi Allah. Ya, Allah tidak punya sekutu. Allah Maha Esa. Allah enggak punya anak, Allah enggak punya istri. Ya, sucikan Allah dari hal-hal yang tercela tadi. Ya, dan agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bihamdi rabbika, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan hamdun itu adalah as-sana'u 'alallahi, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah punya kesempurnaan sifat, Allah punya kesempurnaan nama, yang mana puja dan pujian kita kepada Allah itu harus dibangun di atas cinta dan pengagungan. Cinta dan pengagungan. Jadi memuji Allah itu ibadah. Memuji Allah itu ibadah. Dan di antara ya bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan semakin beribadah. Ya, sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini semakin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu disebutkan di sini ya, hamidan lahu ziyadatan fi ibadatihi. Nabi itu benar-benar sering memuja dan memuji Allah. Ya, memuji Allah, menyebutkan kesempurnaan sifat-sifat Allah dan bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu bagaimana gambaran ibadah Rasulullah. Rasulullah salat malam itu sampai bengkak kakinya. Ya. Rasulullah salat malam sampai bengkak kakinya. Kemudian ditanya, wahai Rasulullah, Anda ini orang yang telah diampuni dosanya, yang belum datang dan akan datang. Kenapa Anda beribadah sebegitu kuatnya sampai bengkak berdarah kakimu? Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu sebelum turun surat An-Nasr. Setelah turun semakin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastaghfirhu kata Allah. Wastaghfirhu, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, karena siapa yang tidak memiliki dosa, gitu kan? Ya. Kita tahu Rasulullah maksum dari dosa. Maksum dari dosa. Rasulullah terjaga dari dosa, tapi kita umatnya, ya umatnya itu harus banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Ya. Coba kita lihat dalam riwayat Imam Ahmad ya Mas kalian. Dalam riwayat Imam Ahmad dan juga dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu di akhir hayatnya seringkali mengucapkan subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini lihat. Ya, menjelang wafat di akhir-akhir hayatnya Rasulullah tidak henti-hentinya berzikir, lisannya senantiasa basah dengan tasbih subhanallah wa bihamdih dengan tahmid, astagfirullah wa atubu ilaih dengan istighfar. Ya. Pelajarannya apa di sini? Kalau ada udah tanda-tandanya kita mau wafat, udah dekat ajal, dan kita tidak bisa memprediksi kapan kita mati, nggak bisa diterka, nggak bisa dikira-kira. Namun biasanya ada tanda-tandanya, ada alamah, ya, tanda-tanda sakit-sakitan misalnya ya, udah biasanya orang-orang yang mau dekat itu udah ada perasaan, maka jangan kita terlalaikan, jangan kita terlena, tapi harus kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa itu? Memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Setelah dikabari ajalmu telah mendekat, Allah katakan fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan juga kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam sehari semalam itu berapa? Sab'una marrah. 70 kali. Itu Rasulullah, manusia yang paling mulia, manusia yang telah dijamin masuk surga, manusia yang dosa-dosanya yang belum terjadi pun telah diampuni, tapi istighfar kepada Allah dalam sehari semalam 70 kali. Dan kita mengaku berteladan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, berapa sering kita beristighfar akan dosa-dosa kita? Betapa sering kita menangisi dosa-dosa kita? Ya, perlu kita pertanyakan untuk diri kita sendiri, dan kita lebih tahu tentang diri kita sendiri. Karena dosa itu jamaah sekalian, teman-teman sekalian, itu salah satu hal yang membuat kita mengalami hidup yang sulit dalam kehidupan dunia ini. Ya, kalau kita merasa rezeki itu udah mulai menyempit, ya, kemudian ada perubahan di tengah keluarga kita yang dulu anaknya nurut kalau disuruh, yang dulu istrinya nurut kalau disuruh, tapi kok sekarang udah mulai melawan, membangkang dan semacamnya, bisa jadi itu karena dampak dosa yang kita lakukan. Karena dosa itu bukan hanya berpengaruh kepada diri kita sendiri, tapi juga mempengaruhi lingkungan kita, mempengaruhi orang sekitar kita. Bahkan kita sulit mendapatkan rezeki, sulit mendapatkan penghidupan, itu bisa jadi karena dosa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula ya la yuhramu min rizqihi bizan bin yusibu. Nabi, kadang seseorang itu diharamkan dari rezeki yang merupakan jatahnya itu karena dosa yang dia lakukan. Jadi rezeki itu sebenarnya sudah dijatahkan oleh Allah, tapi karena dia melakukan dosa, bisa jadi dipersulit. Sebaliknya, kalau kita berbanyak istighfar, berbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa mendatangkan apa? Kemudahan. Bisa mendatangkan kemudahan rezeki. Ya, karena salah satu kunci rezeki itu banyak-banyak istighfar. Allah katakan di dalam firman-Nya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Faqul tastaghfiru rabbakum.
beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, minta ampun akan dosa-dosa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang lebat untuk kalian. Ya, makanya kalau ada kekeringan, ya ada kekeringan, air susah. Nah, di negeri kita Masya Allah ya, alhamdulillah air banyak, mudah. Tapi kalau ada di beberapa tempat itu kering, tandus, susah air, salah satu faktornya adalah dosa manusia. Dosa manusia. Makanya disebutkan dalam hadis, ya. Idza zaharat fahishatun ma zaharat fahishatun qat. Tidaklah nampak perbuatan fahisyah, perbuatan keji di tengah-tengah sebuah kaum. Ya, perbuatan keji itu maksudnya seperti zina yang merajalela. Ya, hubungan bebas. Kemudian homoseksual dan yang semacamnya, penyimpangan-penyimpangan seksual itu dilakukan secara bebas dan terang-terangan, dikampanyekan. Itu perbuatan fahisyah. Ya, apabila telah nampak tersebar di tengah sebuah kaum, dianggap sesuatu yang biasa, illa btulu bil auja wa izabtulu bil auja, kecuali pasti akan ditimpakan kepada kaum tersebut al auja wa tawa'in, ya, penyakit-penyakit yang tidak dikenal oleh orang-orang terdahulu. Jadi salah satu ujian, ya, karena dosa tadi ditimpakan penyakit yang tidak dikenal oleh orang-orang dulu. Dan sekarang kita tahu betapa banyak penyakit seksual yang tidak dikenal oleh orang-orang dulu. Nenek moyang kita, orang-orang tua kita dulu nggak tahu yang namanya AIDS, ya nggak tahu namanya apa, ya, raja singa, spilis dan semacamnya. Nggak ada. Mereka adanya ketika merajalelanya perbuatan-perbuatan keji ini. Ila btulu bitawain wal auja allati lam takun fi islafihim alladzina madaw. Kemudian juga akan diuji kepada mereka bisinin. Sinin itu apa? Dengan kemarau, kekeringan, ya, susahnya air. Itu karena dosa. Makanya kalau kita sholat istisqa itu gimana? Ya, sholat istisqa itu gimana? Perbanyak istighfar kan? Sampai-sampai hewan ternak, anak kecil, wanita juga disuruh keluar. Ya, semoga Allah menurunkan rezekinya itu, maksudnya menurunkan hujan karena binatang ternak tadi, ya kan? Nah, kalau mungkin kita ini pendosa, siapa tahu Allah memberikan rahmatnya karena binatang ternak yang tidak melakukan dosa sama sekali. Sehingga dalam sholat istisqa, hewan ternak, anak kecil, perempuan itu disunnahkan untuk ikut keluar ke lapangan, ya, memohon diturunkan hujan, istighfar. Jadi yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang lebat kepada kalian dengan berbanyak istighfar. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, kata Allah. Allah akan topang kalian bi amwalin dengan harta yang banyak, wa banin dengan anak keturunan yang banyak. Karena semakin banyak anak, semakin banyak rezeki, gitu kan? Ya, kenapa? Karena Allah yang memberikan rezeki kepada anak-anak tersebut. Ya, bisa jadi melalui tangan antum atau tangan orang lain. Tapi yang pasti dengan banyak istighfar, Allah akan mudahkan rezeki kita dan Allah akan mudahkan keturunan kita. Nah, makanya para ulama mengatakan kalau ada orang udah menikah, ya sekian tahun belum punya anak, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Karena Allah mengatakan yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan ditopang, diberikan harta dan anak keturunan. Ya. Ada sebuah kisah tentang istighfar ini. Ya, ada orang yang selalu beristighfar, tukang roti, istighfar, itu setiap kali memecahkan telur, astagfirullahaladzim. Ya, enggak pernah berhenti lisannya beristighfar. Dan apa yang dia minta kepada Allah itu selalu dikabulkan karena istighfarnya, kecuali satu. Bertemu dengan Imam Malik atau Imam Ahmad, Anda lupa. Ya, dia meminta ini, ingin bertemu dengan Imam Malik atau Imam Ahmad, pada saat itu lupa. Kemudian memang ya ulama ini, entah itu Imam Malik atau Imam Ahmad, ya datang ke kota orang ini. Kemudian dia mencari tempat nginep, nggak ada. Ya, ke masjid. Di masjid pun diusir sama marbotnya, nggak boleh nginep, gitu kan. Akhirnya ditemui sama orang yang tukang adon roti ini, diajak ke rumahnya dan dia melihat setiap kali memecahkan telur adon roti, astagfirullahaladzim. Dia ditanya, semenjak kapan kamu melakukan amaliyah semacam ini, istighfar semacam ini? Oh, hampir 20 tahunan, udah lama. Dan
saya tidak meminta apapun kepada Allah melainkan pasti Allah kabulkan kecuali satu. Saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad atau Imam Malik gitu kalau misalnya, langsung berkaca-kaca. Ternyata ini saya yang ingin kamu temui. Ternyata beginilah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Insyaallah. Jadi istighfar itu amal yang sangat penuh dengan fadilah dan keutamaan. Ya, faqul tastaghfiru, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Karena sesungguhnya Allah At-Tawwab. Jadi Allah punya nama Al-Ghaffar, ya. Allah punya nama At-Tawwab, ya. Allah punya nama Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu yang Maha mengampuni dosa. Makanya sebesar apapun dosa kita, jangan putus asa. Allah Maha Pengampun. Kadang ada orang udah terlanjur dosa, ya, udah terlanjur dosa-dosa besar lagi, akhirnya malah larut dalam dosa. Dan ini namanya orang putus asa dari rahmat Allah. Dan tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang merugi. Ya. Karena kita orang-orang beriman yakin Allah itu Ghaffar, Maha Pengampun. Jadi sebesar apapun dosa kita, jangan putus asa, tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni hambanya. Bahkan dalam hadis disebutkan, laula tuzdibun, kalau kalian enggak melakukan dosa sama sekali, semuanya orang-orang taat, orang-orang patuh, ahli ibadah, enggak ada ahli maksiat, la ataitallahu biqaumin yuznibun, Allah binasakan yang taat tadi. Tapi Allah ganti dengan yang berdosa. Tapi yang berdosa ini fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum. Mereka memohon ampun kepada Allah karena dosa-dosa mereka, lalu Allah ampuni dosa-dosa mereka. Karena kalau semuanya taat, enggak ada yang berbuat dosa, kenapa Allah punya nama Al-Ghaffar? Siapa yang minta ampun kepada Allah? Karena enggak ada yang berdosa. Ini paham ya? Jadi seperti itu. Kemudian juga Allah punya nama At-Tawwab. Makanya di dalam akhir ayat ini Tawwaba. Ya, Tawwab yang Maha menerima taubat. Yang Maha menerima taubat. Jadi orang mukmin itu kalau udah melakukan dosa, maka dia tidak boleh membiarkan dirinya larut di dalam dosa tadi. Enggak boleh. Ya. Tapi harus menghadirkan penyesalan. Menghadirkan penyesalan atas dosa yang dia lakukan dan azam yang kuat untuk tidak melakukan dosa yang sama lagi 2 kali. Karena orang mukmin enggak boleh tersengat 2 kali di lubang yang sama. Enggak boleh terjatuh dalam dosa yang sama 2 kali. Ya. Ya semuanya berdosa, siapa sih enggak berdosa? Karena manusia itu gudangnya dosa. Tapi kalau udah berdosa, dia harus bertaubat, bertekad kuat enggak mengulangi dosa yang sama. Kalau dia bertaubat tapi besoknya lakukan lagi, taubat lakukanlah lagi dan dosanya sama, berarti itu taubat enggak benar-benar taubat. Nah, syarat taubat itu harus apa? An-nadam, harus ada penyesalan. Kemudian al-azmul qawi, ada itikat kuat untuk berlepas dari dosa yang sama tadi. Ya, sama tadi. Maka tidak ada amalan yang lebih mulia, yang lebih bermanfaat untuk menggugurkan dosa setelah kita melakukan dosa, melainkan taubat. Melainkan taubat. Jadi taubat itu benar-benar membuat dosa kita gugur. Nah, makanya disebutkan dalam riwayat at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang taubat dari sebuah dosa itu seperti enggak punya dosa. Makanya Allah ingatkan kita di dalam Al-Qur'an, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang beriman kepada Allah dengan taubat nasuha agar kalian menjadi orang-orang beruntung, orang-orang selamat, orang-orang yang menghadap kepada Allah tanpa ada dosa. Ya. Baik. Sembari menunggu pertanyaan masuk, maka kita akan simpulkan apa pelajaran yang dapat kita petik dari surat An-Nasr yang telah kita baca dan kita sampaikan tadi. Yang pertama, pelajaran yang dapat kita petik dari surat An-Nasr ini berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, juga dari sahabat Fatimah, sahabiyah putrinya Nabi Fatimah,
yaitu disyariatkannya untuk na'yul mayyit. Apa na'yul mayyit tadi? Mengabarkan tentang kematian kepada keluarga mayit, ya. Jadi disunnahkan untuk memberikan kabar ya kematian kepada keluarga mayit dan orang-orang sekitarnya, ya. Ini yang pertama. Karena itu dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengabarkan kepada siapa? Fatimah, ya, bintu Muhammad, putrinya. Begitupun Fatimah radhiyallahu anha, ketika Nabi wafat, Fatimah mengatakan, ya, beliau mengatakan, wa abatah ila Jibril nan'ah, wa abatah man jannatul firdausi ma'wah, wa abatah ila rafiqil a'la. Kata Fatimah, wa abatah ila Jibril nan'ah, wahai ayahanda, kami kabarkan kematianmu kepada Jibril. Pertanyaannya, apakah Jibril nggak tahu kalau Rasulullah wafat? Nah, tahu, ya. Tapi maknanya di sini, kalau Rasulullah SAW sudah wafat, maka Jibril tidak akan turun lagi ke bumi dengan membawa wahyu. Ya, itu maknanya. Jadi kalau Rasulullah telah wafat, Jibril tidak akan pernah turun ke bumi dengan membawa wahyu. Artinya bisa saja Jibril turun ke bumi dengan alasan yang lain, dengan faktor yang lain. Tapi untuk membawa wahyu, enggak. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Sehingga enggak ada lagi yang berhak mendapatkan wahyu setelah baginda Rasulullah SAW wafat. Makanya kalau ada orang yang mengaku Nabi sekarang, pasti dia adalah pendusta. Ya, dapat dipastikan dia adalah seorang pendusta. Dan setelah Nabi Muhammad, banyak akan orang-orang yang mengklaim dirinya Nabi. Ya, yang dikenal dengan kadzabun, dajjalun, ya, mereka dajjal. Maksudnya dajjal itu pendusta, kadzabun. Ya, kalau ada yang mengklaim dirinya nabi. Kemudian yang kedua, yang dapat kita ambil dari surat An-Nasr ini, wajibnya kita bersyukur ketika telah terwujud nikmat yang kita harapkan. Ya. Sebagaimana baginda Nabi SAW mengharapkan pertolongan Allah. Baginda Nabi mengharapkan apa? Mengharapkan kota Makkah ditaklukkan. Mengharapkan orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Dan itu terwujud. Maka Allah perintahkan kepada Nabi untuk mensyukuri karunia tersebut. Jadi perintah ini bukan hanya kepada Rasulullah, juga kepada kita umatnya. Kalau kita mendapatkan nikmat yang kita inginkan, terwujud harapan kita, maka wajib kita bersyukur. Dan bersyukur itu tidak cukup dengan lisan, tidak cukup dengan mengatakan alhamdulillah, ya. Tapi juga harus dibarengi dengan hati. Hati itu artinya apa? Kita harus mengimani, meyakini kalau itu murni karunia nikmat Allah kepada kita. Ya, karena ada orang-orang yang terlalu percaya dengan kemampuannya, terlalu percaya dengan kekuatannya, pangkatnya. Dia merasa dia mendapatkan semua itu karena usahanya. Allah nggak punya andil. Ada orang-orang seperti itu. Dan kita jangan sampai seperti itu. Kita harus yakini semua yang kita dapatkan, semua yang kita rasakan, semua yang kita alami dari nikmat dan karunia itu murni. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menakdirkan untuk kita dan harus kita yakini dengan hati. Itu semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita ikrarkan dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak bertahmid, ya, banyak-banyak ibadah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah lisan ataupun ibadah anggota badan yang lain. Makanya yang ketiga cara bersyukur itu adalah menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan, bukan untuk hal yang lalai-lalai. Ya, tapi benar-benar kita jadikan karunia yang Allah berikan kepada kita itu untuk semakin dekat, ya, semakin kuat ibadahnya kepada Allah, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ya, beliau sholat malam sampai berdarah kakinya. Kenapa? Afala akunu abdan syakura, supaya aku menjadi hamba yang bersyukur. Jadi kalau dapat nikmat, ya, dapat misalnya rezeki yang berlimpah, jadikan untuk menopang ketaatan. Bukan sebaliknya untuk hal yang sia-sia yang akan memberatkan hisab kita yaumul qiyamah. Ya. Ini. Kemudian yang ketiga,
Ya, yang diantara cara bersyukur itu juga sujud syukur ya. Ya, termasuk ya cara bersyukur itu adalah bersujud. Yang kita dengar dengan sajdatus syukri, sujud syukur. Ya. Jadi sujud syukur itu dilakukan kapan? Ketika terwujudnya sebuah nikmat. Sebuah nikmat. Ya, nikmat yang betul-betul kita harapkan terwujud, maka disunnahkan untuk sujud syukur. Ini. Kemudian yang ketiga, yang dapat kita petik dari surat ini, disyariatkan, dianjurkan untuk banyak-banyak mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfir li. Karena tadi Nabi diperintahkan untuk apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Makanya banyak-banyak mengucapkan subhanallah fasabbih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Allahumma gfir li. Dan juga doa ini dianjurkan untuk dibaca ketika ruku. Ya, ketika ruku yaitu apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini dianjurkan untuk dibaca ketika ruku karena warid dari baginda Nabi, datang dari baginda Nabi, ya ada hadisnya yang menyatakan bahwasanya Nabi membaca doa ini ketika ruku, yaitu subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, sebagai perwujudan dari perintah Allah dalam surat An-Nasr tadi. Ya. Ini yang dapat kita petik dari surat An-Nasr ini. Nah, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ke surat Al-Masad insyaallah yang berbicara tentang Abu Lahab dan istrinya. Kemudian nanti kita ceritakan bagaimana buruknya akhlak Abu Lahab ya, dan bagaimana Abu Lahab mati. Ya, baik. Alhamdulillah selesai. Ya, jazakumullah khairan ala husni istimaikum. Terima kasih atas waktu kehadirannya. Semoga ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.